Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nawafa Putri Alfulani. Saya dari kelas XO. Di sini saya akan menjelaskan masuknya agama Hindu-Buddha di Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak strategis karena berada di jalur pelayaran yang menghubungkan antara negara timur dan negara barat. Hubungan antar dagang India dan Indonesia sudah ada sejak tahun 1 Masehi. Hubungan ini yang membuat bangsa Indonesia mengenal agama Hindu dan agama Buddha. Berikut 4 teori hipotesis yang masuknya agama Hindu-Buddha di Indonesia. Yang pertama itu teori Waisa. Teori Waisa dikemukakan oleh Andy Fromm. Dengan alasan datangnya bangsa India ke Indonesia adalah untuk berdagang. Mereka bermukim di Indonesia, bahkan ada yang menikahi orang Indonesia. Mereka juga aktif melakukan kegiatan sosial. Teori ini masih diragukan kebenarannya. Kenyataannya pengaruh kebudayaan tidak banyak di dalam daerah. Yang kedua ada teori kesatria. Teori ini dikemukakan oleh FDK Wars dan JL Mons. Pada masa lampau di India seringkali terjadi peperangan antar golongan. Para prajurit yang kalah dalam peperangan lantas meninggalkan India. Bahkan ada pula yang ke bangsa Indonesia. Kelemahan teori ini adalah tidak ada bukti tertulis bahwa pernah terjadi kolonisasi oleh para kesatria di India. Yang ketiga itu ada teori Brahma. Teori ini dikemukakan oleh J.J. Penleos. Brahma dari bangsa India ke Indonesia dalam rangka undangan yaitu pimpinan suku. Teori ini didasari terdapat sisa-sisa peninggalan kerajaan Hindu-Buddha, terutama berbahasa Sanskerta dan huruf Pallava. Di India ini bahasa sendiri dan huruf dilakukan dalam kitab suci Weda, dan bahasa dan kitab suci dan upacara beragama. Yang terakhir itu ada teori arus balik. Teori ini dikemukakan oleh G. Goldes. Mereka meyakini bahwa teori ini masih perlu banyak lagi bukti agar memperkuat kebenarannya. Pada abad ke-5 masuknya agama Buddha di Indonesia. Pada akhir abad 5 seorang biksu Buddha mendarat di sebuah kerajaan Jawa di Pulau Jawa. Pada akhir abad ke-7 Atri peziarah Buddha dari Tiongkok ke Pulau Sumatera. Pada pertengahan abad ke-8 Jawa Tengah dalam kuasaan raja-raja dinasti. Mereka membangun salah satunya adalah Candi Borobudur. Monumen ini selesai pada awal abad ke-9. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan zaman-zaman. Yang pertama saya akan menjelaskan zaman Weda. Zaman ini dimulai dari bangsa Arya yang dipunjab di limbah Sungai Sindhu 2500 sampai 1500 sebelum Masehi. Mereka menyembah dewa-dewa tertinggi yang mereka anggap disebut Trimusti, yaitu yang pertama Dewa Brahma. Dewa Brahma ini sebagai dewa pencipta alam. Yang kedua itu ada Dewa Wisnu. Dewa Wisnu ini adalah sebuah dewa pemelihara alam. Yang ketiga itu ada Dewa Siwa. Dewa Siwa ini itu
adalah dewa kematian sekaligus dewa perusak. Masyarakat dibagi menjadi 4 kasta. Yang pertama itu ada kasta Brahma, yang kedua ada kasta Ksatria, yang ketiga ada kasta Waisya, yang keempat itu ada kasta Sudra. Kita akan membahas zaman yang kedua. Zaman kedua ini adalah zaman Brahma, yaitu yang dimulai dari 1000 sampai 750 sebelum Masehi. Mereka lah yang mengantarkan persembahan kepada dewa-dewa. Yang ketiga ini akan saya jelaskan zaman Upanishad. Zaman ini dimulai dari 750 sampai 500 sebelum Masehi. Zaman ini adalah zaman pengembangan atau penyusunan filsafat agama, yaitu zaman orang berfilsafat agama dalam rangka Weda. Yang keempat itu ada zaman Buddha. Zaman ini itu sendiri dimulai dari anak raja dari Suddhodana yang bernama Siddhartha.